Yang pertama adalah Syekh Abdul Rauf Singkel. Nama asli beliau adalah Aminuddin Abdul Rauf, terkenal dengan nama Syekh Abdul Rauf Singkel karena beliau dilahirkan di daerah Singkil, Banda Aceh tahun 1615. Beliau adalah ulama besar Banda Aceh, tokoh penting dalam penyebaran agama Islam dan guru dari banyak ulama serta penyebar ajaran Satariyah, yaitu sebuah ajaran tasawuf yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam batin manusia dengan mengamalkan berbagai macam zikir. Perjalanan menuntut ilmu dari Syekh Abdul Rauf Singkel yang paling terkenal adalah kesungguhannya mengunjungi pusat-pusat pendidikan sepanjang jalur perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. Beliau kemudian bermukim di Mekah dan Madinah untuk mendapat berbagai macam ilmu. Sekitar tahun 1662, beliau kembali ke Aceh dan mengajarkan berbagai macam ilmu keislaman. Banyak yang berguru kepadanya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ketokohan Syekh Abdul Rauf Singkel dengan ajaran Satariyah yang dikembangkan mendapat pengakuan dari pemerintah Kerajaan Aceh pada masa Satifuddin Tajul Alam. Menjadi mufti, pemberi fatwa, dan ajaran Satariyah menjadi ajaran resmi kerajaan. Sepanjang hidupnya, Syekh Abdul Rauf Singkel telah menghasilkan 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Syekh Abdul Rauf Singkel wafat pada tahun 1693. Beliau dimakamkan di Kuala Muara, Banda Aceh. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Martapura, Kalimantan tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi. Beliau seorang ulama besar dan sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Kalimantan. Beliau tokoh yang gigih dalam mempertahankan aliran sunnah wal jannah dan bermazhab Syafi'i. Beliau juga merupakan penasehat mufti Kesultanan Banjar dan penulis yang produktif. Setelah menamatkan belajarnya di Mekah, beliau kembali ke Martapura, Kalimantan. Penguasa Kesultanan Banjar, Sultan Tamjidullah, menghadiahinya sebuah tanah kosong berupa hutan belukar. Di tanah tersebut, ia membangun tempat tinggalnya, pesantren yang lengkap dengan masjid, perpustakaan, rumah-rumah, pemondokan, dan ruang-ruang pengajian. Di tempat itulah ia membina para kader, dai, dan ulama dari berbagai pelosok daerah. Selain diberi ilmu agama, para santri juga dibekali dengan keterampilan bertani agar bisa hidup mandiri. Selain mendidik para santri, Syekh Al-Banjari juga aktif menjalankan dakwah di setiap tempat hingga ke pelosok desa. Syekh Al-Banjari aktif menulis sampai masa tuanya. Di antara karya-karyanya adalah kitab Sabil Al-Mu'tadin, kitab Al-Faraid, dan lain-lain. Yang ketiga, Syekh Nuruddin Ar-Randiri. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan bertindak sebagai mufti. Syekh Nuruddin Ar-Randiri bukan asli berasal dari Aceh, namun ia memiliki jasa besar dalam mengembangkan dan menyiarkan Islam di daerah tersebut. Asal beliau adalah dari Gujarat, India. Beliau dilahirkan sekitar pertengahan abad ke-16 di Ranir dekat Surat, Gujarat, India. Setelah lama mengajar Islam di India, ia memilih Aceh sebagai tempat menetap. Syekh Nuruddin Ar-Randiri tiba di Aceh tanggal 31 Mei 1637 Masehi. Syekh Nuruddin Ar-Randiri dikenal sebagai ulama yang produktif, menghasilkan karya-karya besar dalam ilmu agama Islam. Ia banyak menulis kitab-kitab dalam masalah fikih, hadis, tafsir, tauhid, sejarah, mistik, dan filsafat. Sebagai ahli fikih, karya yang paling terkenal adalah Asyirat Al-Muttaqin. Karena keluasan dan ketajaman ilmu dalam berbagai bidang ilmu agama, Iskandar Sani mengatakan sebagai mufti kerajaan. Beliau wafat tanggal 22 Zulhijjah 1019 Dzulhijjah. Dan yang terakhir adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Batani. Nama asli beliau adalah Muhammad Yusuf. Beliau terkenal dengan gelar Asy-Syaikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasim Hidayatullah Taj Al-Halawati Al-Makassari Al-Batani. Syekh Yusuf lahir pada tanggal 3 Juli 1626 di Mocongwe, Gowo, Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya di Sulawesi Selatan, ia berjasa menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.
Syekh Yusuf menguasai ilmu alat Arabiyah dengan baik dan juga fikih, tauhid, hadis, dan tasawuf. Dalam perjalanan Syekh Yusuf singgah di Aceh, di sana ia berhasil menguasai ajaran Qadariyah dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri, berhasil menguasai ajaran Naqsabaniyah dari ulama Abdullah Muhammad Abdul Baqi saat singgah di Yaman, dan juga menguasai ajaran Asadat Balawiyah di Syekh Syahid Ali, serta berhasil menguasai ajaran dari Syekh Ibrahim bin Husain Al-Madani setelah menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan ia pulang, ia berguru kepada Syekh Abu Barokah Ayub bin Ahmad Hawati. Ulama inilah membeli gelar Syekh Yusuf Al-Khalawati Hidayatullah. Pada saat kembali memperjalankan tasawuf, Syekh Yusuf melanjutkan perjuangannya mengajarkan dan menyebarkan Islam di Makassar. Syekh Yusuf tidak hanya berjasa dan berpengaruh di Makassar, ia pun berjasa dan berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di Banten. Syekh Yusuf diangkat sebagai mufti sekaligus sebagai panglima perang melawan Belanda. Namun pada tanggal 12 September 1684, Syekh Yusuf tertangkap diasingkan ke Sri Lanka. Pada tahun 1693, beliau dipindahkan ke Afrika Selatan. Beliau wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1969. Apa yang dimaksud dengan ajaran Syatariah? Ajaran Satariyah yaitu sebuah aliran tasawuf yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batin manusia dengan mengamalkan berbagai macam zikir. Kesimpulannya adalah tokoh-tokoh tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia.